Ya, apa-apa. Tapi begini bang ya, kita baca sedikit bang ya. Bentar dulu, kamu nonton porno? Iya, silakan. Hah? Gimana? Ya kamu suka nonton porno enggak? Enggak. Enggak, salah pendeta. Ya, salah. ya. Dia bilang gini tadi, aku bang suka aku nonton porno bang, kata dia. Oh, aku pikir aku tadi. Iya. Enggak. Ya kalau abang dia kalau bilang ke abang dirinya Bagas sendiri. suka nonton porno ya urusan abang lah. Kalau aku enggak lah bang, ya. Itu agak tuli ya. Jadi, Ya, bisa kita lanjut sedikit bang ya. Iya, saya ngomong apa? Jadi di sini bang, maksud aku kan di sini kan dikatakan. Enggak, maksudnya gini bang. Kan ya, abang silakan. membahas ini, abangnya suka porno enggak masalahnya? Bukan Bible yang porno bang, orang yang mengatakan Bible ini maksudnya. Bible yang kata kamu ini porno. Nah saya mau nanya dulu, kamu suka nonton porno enggak? Oh aku enggak lah. Ya. Aku hanya baca Bible Izin dulu Pak Pendeta ya. Izin dulu Pak Pendeta. Ini kita membahas bentar, Bang kitab Bata, suci bentar. apa bahasa nonton film porno ini? Bible bang, ini Bible. Aduh, oke teman-teman ya, tolong ya. Ini kita nanti itu yang aku bilang tadi di awal. Kalau teman-teman aku yang di bawah ya, jangan salah ngerti ya. Sekarang kita sedang membahas Bible gitu ya. Walaupun ada Bible di sini, memang ada iras-iras kitab porno, tetapi ini Bible, kitab yang dianggap suci oleh teman-teman Kristen. Jangan kita menghujat, yang kita framing ya. Ini Alkitab Sabda ya. Data. YSKL 233 ya gitu ya. Jadi begitu bang, aku udah kasih tahu juga mereka kepada mereka. Baca kalimat-kalimat di situ, kamu langsung berpikiran tegang gitu. Siapa yang tegang? Kita membaca loh bang. Gimana sih? Semua abang ini aneh-aneh aja. Baca itu memang bikin kamu langsung sange gitu. Nggak tahu loh bang. Abang kalau sebentar bang. Abang kalau meremas-remas buah dada tuh abang merasakan apa bang? Kalau abang Bagas? Enggak, saya baca itu. Oh nggak normal lah bang. Normal. Kita nggak ini ya bang. Kita nggak begitu bang ya. Baik. Jadi begini bang ya. Enggak, yang ada dada montok di Quran kamu, emang kamu gimana bacanya? Dada montok gimana pun abang ini dada aja bang. Bentar bang ya. Jadi sini kan dikatakan mereka di Mesir, kan? Mereka berzina pada masa muda mereka. Di sana buah dada bang, buah dada mereka diremas-remas. Ini artinya apa loh bang? Kalau kita bisa bertanya, kita sharing-sharing aja bang, nggak apa-apa kan? Nah, kan? Ini saya mau ngomong nih. Silakan bang. Baca hadis 72 bidadari, emang kamu langsung konak gitu? 72 bidadari bang, kalau kita ingin membahas pesundal atau bidadari sebentar lagi lah bang. Ini kan kita membahas di sini dulu bang. Ya gini, ada kata-kata dada montok. Ya begini aja bang ya. Kalau abang nggak bisa jawab tentang ini abang ngomong aja, mohon ampun pendeta besar, aku nggak bisa jawab. Baru kita lari ke materi yang lain gitu loh bang. Apa loh? Teman-teman, cek Quran kalian, ada tulisannya juga dada montok. Nah, dada montok. Ini dulu loh bang, sebentar. Ini kita selesai dulu sebelum ke dada montok itu loh bang. Ini dulu. Enggak, yang kutanya kan dua-duanya udah ada nih. Nah, kamu gimana menanggapinya? Itu yang kau jawab. Sebentar sebelum ke situ, abang ini dulu kita selesaikan gitu loh bang, maksudku. Di sini kan dikatakan, ini kan orang mengatakan ini kitab porno. Di sini kan, di sana buah dada mereka diremas-remas. Ini artinya apa gitu loh bang, maksudku. Abang kan Kristen nih, benar kan? Akan dengan sebenar-benarnya. Silakan. Gimana? Ya, memang. Ya. Itu kan memang cerita aja dan nggak kenapa-napa buat kita. Cerita aja. Iya, terus kenapa? Masa abang cerita? Nah, ini kan ditulis loh bang. Ini kan ditulis nih. Malah ditulis sini bang ya. Sebentar bang Bagas, kita baca sedikit ya. Enggak, bentar dulu. Buah dada mereka diremas-remas dan di sana puting keperawanan mereka. Puting keperawanan mereka dipegang-pegang. Kalau pada aku bang Bagas ya, Kalau pada aku yang dipegang-pegang ini yang ini. Kalau puting itu bukan dipegang-pegang loh bang. Puting itu dia, ini aku kasih contoh bang ya. Kalau puting itu ya, kalau puting itu, ini contoh puting itu bang, dia digentil-gentil bang, bukan dipegang-pegang. Ini salah terjemah kalau pada aku sih bang.
Ini loh bang. Siapa Aku nggak tahu bang, di pelintir ataupun di isap-isap, di enyot gitu. Ini salah terjemahan pada aku, gitu loh bang. Tapi nggak apa-apa loh bang. Kalau abang kan sebagai seorang Kristen kan, bisa menjelaskan gitu loh. Apa sih artinya buah dada mereka diremas-remas dan di sana puting keperawanan mereka dipegang-pegang gitu loh bang. Apa artinya bang? Silakan bang Bagas. Gimana nih supaya orang teredukasi juga sih tentang ini? Silakan bang. Tapi ya, silakan. Hanya saya bang. Jawab, kamunya diem nggak? Silakan bang Bagas. Oke. Silakan. Ya. Teman-teman muslim jangan kita menghujat, nggak bisa ya, kita harus edukasi ya. Sebentar ya Bang Bagas ya. Ini aku mengharapkan teman-temanku yang di bawah jangan kita framing, jangan kita menghujat, kita menerima jawaban ya. Kita kan bertanya, benar kan? Jadi kita bertanya, apa artinya tentang buah dada mereka diremas-remas dan di sana puting. Bang Bagas tahu ya puting bang ya? Nih otak mesum. Bukan bang, ini kan aku. Maksudnya aku kan mengharapkan mereka itu tidak menghujat loh bang, masuk aku bang, gitu loh. Silakan bang Bagas. Teman di kota. Coba jawab dulu Bagas, jawab. Oke. Silakan bang Bagas. Nah kamu gimana menanggapinya? Jawab dulu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau aku menanggapinya bang, gini bang ya, tentang itu. Sebab memang kalau menurut data di sini bang ya, data di Bible ini ada mengatakan Yesus ini menyuruh mengawini perempuan sundal. Gitu. Tapi kalau abang menanggapi, aku nggak tahu kan. Abang kan sebagai seorang Kristen gitu ya. Sebagai seorang Kristen, abang harus menjawab sesuai dengan pemahaman abang. Tetapi kalau selagi aku membaca, aku kan menjadi data-data nih bang, data-data yang tertulis. Aku nggak mungkin menjawab itu sesuka hati, apalagi tentang Bible gitu kan. Sebab Yesus ini memang dia porno. Kepala otak Yesus kurang ajar, nih porno dia bang. Yesus ini seorang yang kurang ajar dia bang. Kita lihat datanya bang ya. Kita nggak bisa menghujat juga ya. Kita harus memakai data-data yang valid bang ya. Ini kita baca sedikit ya. Ini ada di Hosea 1:2 ya. Ketika Yesus mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Ini Kristen catat nih ya. Ini penting nih pesan Tuhan kalian. Ya. Nah ini yang tentang meremas-remas tadi kayaknya ataupun puting-puting di apa gitu. Nah, itu baca ya. Dibalikin ke pergilah, ini perintah Yesus kepada Hosea ya. Pergilah. Kau inilah seorang perempuan sundal. Berani Jawa. Dan peranakkanlah anak-anak sundal. Nah. Jadi ini berkait dengan Yesus tadi mengatakan mungkin berkait bang. Ini abang kan bertanya pendapat aku, benar kan? Nah. Jadi pendapat aku sepanjang pembacaan Bible ini Yesus ini kurang ajar, ini anak kurang ajar, gitu loh. Yesus ini kurang ajar, Yesus ini seekor iblis dia, kurang ajar dia. Kita baca ulang balik bang, bisa ya? Nah ini. Kamu orang Melayu. Ketika Yesus mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia ke Bang. Mampus kau mampus. Bang Bagas, jangan sebut. Bang Batam. Aduh, oke, Bagas. Mungkin kau tersinggung tentang data yang ada di Bible. Bukan, saya tidak tersinggung, brother. Al-Farisi, dengar saya tidak tersinggung. Saya bertanya di kitab kalian pun ada bagaimana tanggapan kalian gitu kan? Di mana ayatnya? Data. Nih, dengerin. Kok di mana? Tentang apa? Di mana? Di surat apa? Di ayat berapa? Emang otak kosongmu itu nggak pernah baca? Nah, disinilah kebodohanmu. Saya tanya kamu soal buah dada montok. Itu terkait kecantikan bidadari di surga kelak, Bagas. Iya, sekarang kalau kau baca begitu emang konak enggak kan? Oh, datanya nggak tertulis jelas seperti ada di Biblemu itu. Porno sekali kalau Biblemu, bos. Porno sekali. Pelermu aja bisa tegang. Marilah kita bersundal hingga pagi hari. Kita perlu kasih dia pembelajaran 2 menit. Bang Ucup, ada pernyataan di hadis kalau peler kita tuh bisa tegang bertahun-tahun, itu gimana menurut kamu? Sabar. Gini, kalau Bang Ucup, cara dialognya beda ya. Iya, bentar Bang Ucup dengerin dulu ya. Ini Bang Ucup boleh sanggah. Di dalam hadis ada kata-kata ya di mana kita bisa menikahkan bidadari ada, dan itu peler kita tuh bisa hidup terus. Itu satu-satu aja bang. Iya. Gimana bang? Oke. Iya. Jadi gini,
Kalau dialog dengan saya itu kan ini dialog tentang teologi agama. Jadi saya mengajukan 2 pertanyaan kepada Anda selaku Kristen. Berikan saya 2 data. Data yang pertama terkait apakah agama itu Kristen agama yang benar di Bible ya. Oke, sekarang saya debat sama kamu. Sebentar, jangan langsung. Saya debat sama kamu, boleh? Iya, boleh. Oke, saya akan jawab pertanyaanmu. Nanti jelaskan ya. Oke, siap. Boleh. Bahwa kamu kan menyembah Tuhan Yesus, ya kan? Oke, yes. Jadi berikan saya data di Bible kalau Tuhan Yesus itulah layak disembah dan tak disembah, dan dia Tuhan. Silakan. Oke. Tuhan Yesus di Yohanes ya berkata kalau misalnya pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu di Yohanes juga dia berkata kalau di Bapa dan dia adalah satu. Dan banyak hal yang terjadi yang menyatakan kalau misalnya dia itu adalah juru selamat, di mana dia berkata kalau dia itu mengutus nabi. Ya, tidak ada orang yang bisa mengutus nabi, tidak ada manusia biasa yang bisa mengutus nabi selain Tuhan. Ya itu dulu saya jawab. Sekarang kau juga aku kasih pertanyaan, di mana di tanahnya Musa yang bentar dulu, pertanyaan saya. Bentar dulu saya mau nanya, bentar. Jangan ngomong. Pertanyaan saya 2, dengar baik-baik. Iya, yang sebentar. pertama tadi pertanyaan saya, terangkan dengan jelas dalam Bible kalau Kristen itu agama yang benar. Udah. Ada keterangan dalam Bible bahwa ajaran agama yang benar adalah Kristen. Oke. Terus yang kedua, Yesus adalah Tuhan dan dia minta disembah atau dia sang pencipta langit dan bumi, minimal datanya. Bukan Yohanes 1 ayat 1. Ya udah diam. Ya. Silakan. Oke, dari tadi saya udah bilang ya, kalau misalnya dia berbicara kalau dia dan Bapa adalah satu, itu otak kosongmu kemana nggak ngerti itu. Dia kalau orang lagi diskusi. Banyak kali gayamu Bagas, banyak kali gayamu di sini. Sekarang tunjukkan data kapan Musa beragama Islam, goblok. Alah. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Kutunggu. Silakan jawab. Silakan jawab, Ucup. Iya, kamu jawab dulu di mana dalam Bible Kristen agama yang benar. Musa itu Islam. Sebentar. Enggak. Di mana dalam Bible kalau agama Kristen adalah agama yang benar? Silakan. Saya kan udah ngomong barusan. Apa yang kamu ngomong? Ngomong apa kamu? Kristen itu pengikut Yesus, brother. Ya. Di mana? Kristen itu artinya pengikut Kristus, paham? Iya, di mana? Apanya di mana? Bisa dialog nggak kamu naik di atas Komal? Nggak bisa dialog ini bang. Enggak. Sampai kapanpun kalian. Ya udah gini. Sebentar izin teman-teman semua sebentar. Nggak usah izin lu. Bagas, kau banyak kali ceritamu dari tadi ku tengok padahal kosong otakmu. Nggak lu anjing. Ya. Diam. Gini. Kalau kau memang menuhankan Yesus dan kau meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Tuhanmu siapa? Sabar, tunggu dulu, diam. Tuhan itu maha mengetahui dan Tuhan itu tidak mungkin berbohong. Enggak, Tuhanmu bentuknya apa? Pertanyaannya. Gospel Markus 13 ayat 32. Bang Batam, tolong mainkan mute ini Bang. Di-mute-kan dulu dia. Jadi biar paham dia pertanyaannya. Biar kita lihat otak dia kosong tidak. Buat timernya Bang. Jadi nanti biar suruh jawab dia. Kamu kenal Tuhan? Macet enggak dia? Woi. Alfariji, kamu ngomongin Tuhan, emang kamu kenal Tuhanmu seperti apa? Oke, aku ulangi ya. Seperti kau meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Oke? Kalau diskusi Bang satu-satu aja Bang. Siapa yang dulu bertanya, siapa yang menjawab? Silakan Bang. Makanya tunggu dulu. Tadi kau ngebet kali ku tengok yakin Yesus itu adalah Tuhan. Sabar. Habis ini ku jawab semua pertanyaanmu. Ku jawab semua. Tapi kau harus menjawab dengan konsisten. Oke, jawab sekarang. Nih, jawab sekarang. Tunggu, aku kasih kau satu pertanyaan saja. Kau kasih aku 10 pertanyaan. Ku jawab semua. Tapi diam dulu mulutmu. Tunjukkan di Torah. Nah, kan? Gak ada ilmumu. Udah aku bilang kosong kau. Kau ku berikan 10 pertanyaan. Aku cuma satu pertanyaan. Kau nggak berani. Mulutmu nggak bisa diam.
Ini saya punya pertanyaan buat kamu. Woi. Musa itu mute-kan dia dulu Bang Host. Jadi biar dapat poinnya kita. Dulu kamu ngerti sejarah. Aku turunkan aja Bang. Ngapain susah-susah Abang diskusi? Abang sendiri aja lah ngomong. Aku turunkan dia nih. Malas aku nurunkan orang itu Bang. Orang itu Bang. Jadi ya Bagas ya. Biar kau dengar di bawah. Kau meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Dan Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Mari kita buktikan. Yang namanya Tuhan itu dia tidak mungkin berbohong dan Tuhan itu maha tahu. Pertanyaannya di dalam Gospel Markus 13 ayat 32. Apa dikatakan di situ saat dia ditanyakan tentang hari kiamat? Jawab Yesus sebagai Tuhan yang kau tuhankan sekarang yang punya latu-latu. Apa jawab dia? Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak mengetahuinya. Jawab di bawah Bang. Jangan dan anak pun di sini tidak mengetahuinya. Jadi Bagas yang botol yang otaknya kosong, sekarang saat Yesus sebagai Tuhan menjawab demikian, dia tidak tahu ataukah dia sedang berbohong. Untuk menjawab itu sampai subuh ku jamin kau mintir terus kau nggak bisa. Jangan tambah-tambah ayat Bang Parisi, nggak ada lato-lato di situ Bang. Memang punya lato-lato deh. Ada laki-lakinya. Entah untuk apapun fungsinya itu. Aku cuma kasih dia satu pertanyaan. Dia boleh bertanya tuh dengan aku 10 kali pertanyaan. Gak apa-apa kita jawab. Tapi jangan mutar-mutar ya. Jangan bawa-bawa daging kalian di sini. Kalau ditanya tentang soalan itu. Nanti kalian bilang, oh itu kedagingannya lah. Dia anak lah. Kebiasaan kalian. Kenapa? Karena di dalam ayat dikatakan telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Tuhan itu yang lahir. Jangan kau bilang lagi kedagingan. Nah, begitu kita uji ketuhanannya di sini, meleleh kalian, lari ke daging. Itulah otak kalian kosongin. Dengan idenya mengatakan bahwasannya yang lahir itu adalah Tuhan. Begitu kita uji ketuhanannya, berbelit-belit kalian. Kayak apa? Kayak ular kadut. Jadi anak TK saja, anak SD yang mulai bisa berpikir itu mengerti. Saat mereka membaca Markus 13 ayat 32, mereka mengerti dan sangat paham bahwasanya Yesus itu memang hanya sebatas manusia biasa yang diberikan kelebihan kepada Tuhannya, yaitu berupa mukjizat. Nah, itu anak SD ya, level anak SD. Kayak Bagas ini udah kolot ini, jembutnya pun udah warna pirang ini, udah mau putih kayaknya. Enggak paham juga. Pendeta datang. Kita dibantai Pak Pendeta. Begitu Pak Pendeta hilang, kita dibantai Pak. Iya Pak Pendeta. Kesian. Nah, diskusi Islam sama Islam lagi. Silakan. Ada yang mau dipertanyakan? Satu hoten aja kok udah daripada ribut semua. Kacau. Pak Pendeta. Ngerokok saya Bang, nggak mau diam. Kepanasan dari bawah itu. Iya Bang, perlu kita ketahui juga Bang, mereka itu naik udah panas di sini Bang. Makanya kita satu aja gitu. Ketika Bang coba aja gitu. Ya kalau di mute sama lah kita sama remote nanti. Bukan yang biasa Abang mainkan itu loh, apa namanya? Mute sama itu. Bersama itu. Iya. Kalau di mute Bang takutnya nanti di framing sana. Oh aku di mute di room Batam katanya. Jadi ikut kan. Bukan yang biasa main pula kan. Biasa Bang kalau udah ribut kan Abang mainkan timernya itu kan. Masih kondusif Bang, masih 1 lawan 1 tadi Bang. Kalau udah rame baru Bang kita mainkan. Batam. Ya, mungkin diteruskan Pak Pendeta tadi karena bahas itu langsung naik semua. Tadi gimana tuh prakteknya itu? Itu 1, 2, 3. Ya. Waduh, gimana? Udah ini. Nah. Aduh, mana dia tadi? Lagi Bang Bagas. Narik tadi ya. Jadi mungkin Bang Bagas itu ingin, sebenarnya aku nggak ada masalah kalau kita terus kepada itu di surah An-Naba 33 gitu ya. Jadi kalau untuk pengetahuan Kristen di Al-Quran itu nggak ada tentang meremas-remas, puting dienyot-enyot, nggak ada di Al-Quran itu.
Cuma di surah An-Naba itu atroban. Atroban itu arti apa? Gadis-gadis yang sebaya. Jadi itu antara sebahagian kenikmatan yang diberikan ketika berada di dalam syurga bidadari gitu loh. Gitu ya. Ataupun sebahagian kenikmatan bagi orang-orang yang lelaki yang beriman gitu ya, bukan nyembah anak manusia seperti kalian. Tapi kalau di kalian tu akan mendapat juga, tapi bukan bidadari ataupun gadis-gadis yang sebaya, bukan, tapi pesundal. Itu data di Bible, ngerti ya, maksudnya ya. Nah, jadi tetapi kalau di Islam itu dapatkan apa ganjaran itu ataupun kenikmatan itu ya. Wajarlah laki-laki suka perempuan gitu kan. Kalau laki-laki suka laki-laki itu aneh. Itu aneh. Tapi gini Pak Pendeta ya. Pak Pendeta, mereka kan percaya walaupun itu pesundal yang sudah tobat berada di sorga, tetapi mereka tak berani mengatakan yang ada di dalam sorga mereka itu kepada ibu mereka ataupun kepada mama mereka. Coba kalau mama kalian marah-marah berani nggak kau katakan, Mak jangan marah-marah Mak, makin cantik kau kayak pesundal yang ada di sorga. Berani nggak? Nggak berani. Pasti kalian mengatakan, Mak jangan marah-marah Mak. Nanti cantik kali kau Mak kalau marah-marah kayak bidadari yang ada di sorga. Bidadari juga yang kalian bawa-bawa. Tak berani kalian katakan kepada mama kalian, cantik kali Mama kalau marah-marah kayak pesundal yang ada di sorga. Berani nggak? Nah inilah botolnya otan ini tadi Pendeta. Silakan. Pak Pendeta. Iya. Satu dua. Pendeta baca kulkas satu persekop Pak. Pak Pendeta coba jelasin dulu nih Pak Pendeta. Masalah kulkas ya. Masalah Lukas 17:12 kurang 15. Apa itu Pak Pendeta? Apa itu? Bentar, belum ke situ ya. Kita harus selesai ini dulu ya. Sebentar satu ya. Bentar. Jadi kita menarik ini tentang ini. Tadi sebelum kita ke Lukas ya. Lukas tadi ya. Jadi di sini. Jadi ini Bang Bagas ya. Bang Bagas kalau ada di ini nggak apa-apa. Kita bisa santai aja di sini ya, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa kita mau beralih kepada materi yang lain. Harus kita selesaikan satu persatu gitu loh. Ini kan aku kan menampilkan suatu data di Bible gitu kan, sebab banyak daripada teman-teman maupun Islam ataupun Kristen bertanya, benarkah Bible ini kitab porno? Itu kan ada iras gitu loh. Ini baru satu ayat, belum ayat yang lain loh. Sebab ini kan kalau Bible kan pasti anak-anak kan membaca juga, benar kan? Mana mungkin anak-anak itu dilarang membaca di tempat kita, pasti dia membaca itu kan. Nah, kalau mereka bertanya harus menjawab lah, benar kan? Harus menjawab. Sebab di sini kau perhatikan ini salah terjemahan, itu kan? Pada masa muda mereka di sana buah dada. Nah, nih buah dada ni tahu ya, yang di dada itu yang berbuah itu loh, benar kan? Nah, buah dada mereka diremas-remas dan di sana puting keperawanan mereka dipegang-pegang. Intinya apa? Gitu kan? Apa artinya buah dada ini diremas-remas dengan puting dipegang-pegang? Ini artinya apa? Gitu loh. Betul. Bang Bagas, ya, kita bertanya. Sebab apa? Kalau Kristen mengatakan ini metafor ataupun sebagai perumpamaan tentang apa? Sebelum dijelaskan tentang perumpamaan, harus dijelaskan apa ini pengertian tentang buah dada diremas-remas. Kalau pada aku ya ngertilah aku kan, buah dada ya diremas-remas saja kok. Malahan di sini dikatakan putingnya itu dipegang-pegang. Kalau pada aku ini salah terjemahannya. Kalau dipegang-pegang itu yang benar kan? Kalau yang dipegang-pegang itu yang ini yang dipegang-pegang, buah dada ini. Kalau puting itu ya, teman-teman Kristen bisa diberikan penjelasan. Kalau puting itu bukan dipegang-pegang puting. Puting itu ya besar ini aja kok, besar. Contohnya aku kasih ini puting kan. Puting itu besar ini aja. Benar kan? Ini dipegang. Puting besar ini, puting itu bukan dipegang. Puting itu di apa lah gitu kan, digentel, dihisap gitu loh. Ngerti ya? Nah, ini salah terjemah. Aku nggak tahu ini gimana gitu kan. Terjemahannya salah. Nah, itu yang kutanya gitu loh. Yang betul ya.
Jadi Bang Bagas harus selesaikan satu persatu sebelum kita beralih kepada surah An-Naba 33 itu. Itu gampang kok itu. Ya kan? Nah, itu gampang. Malah belum lagi yang lain-lain gitu ya. Bang Bagas ya. Nah, ini penting untuk kita mengedukasilah kepada yang mendengar. Mungkin begitu cara singkatnya. Silakan teman-teman. Gimana, ada mau ditambahkan ataupun apa? Mana Bang Bagas tadi? Kabur dia. Tampakkan nama host dulu. Iya. Saya mulutnya. Baik. Jadi bisa kita lanjut sedikit ya. Ini mungkin udah selesai. Ini persoalan daripada Bang Ucup tadi ya tentang ini ya. Jadi mungkin aku ingin menjawab sedikit tentang banyak nih Kristen ini bilang mereka ini akan pasti selamat gitu kan. Pasti. Gimana kalau mau selamat Kristen? Yesus pun belum selamat dia. Nah, jadi kalian Kristen ya, jangan kalian mengatakan Yesus tuh dia itu kalian tuh pasti selamat ngikut Yesus pasti selamat. Yesus pun belum selamat dia. Kenapa? Yesus masih didoakan untuk selamat dia. Nah, itu di mana? Di sini. Gua kasih data ya sebelum aku jelasin dulu. Kalian tuh Kristen semuanya enggak selamat, akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, gitu kan? Nah, di sini ya. Jadi Yesus ini belum selamat dia. Masa kalau mengatakan Yesus ini juru selamat, bagaimana dia ingin menjadi juru selamat? Dia pun belum selamat. Nah, itu ya. Di mana datanya? Di sini. Ya, jangan menghujat ya. Aku nggak mungkin menghujat framing yang kita bacakan data ya. Ini di sini Matius 21:9. Nah, ini ya. Belum selamat dia. Ini kita baca. Matius 21:9. Matius 21:9 di sini ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Nah, ceritanya Yesus ini duduk di tengah-tengah. Ada orang yang berjalan belakang Yesus dengan depan Yesus ini. Mereka berseru. Apa seruannya? Katanya, Hosana bagi anak Daud. Nah, ini kalau aku tanya kepada kalian Kristen botol ya, pendeta maupun jemaat ya. Ini kenapa ayat Hosana ini tidak diterjemahkan? Ini kenapa ini? Nah, ini harus kalian jawab ini. Kenapa ini tidak bisa diterjemahkan ini? Kan? Rupa-rupanya ternyata ayat Hosana ini tidak diterjemahkan karena kalau diterjemahkan oleh LAI ini, Kristen sekarang mungkin nggak ada. Kalau Kristen nggak ada, aku nggak ada hiburan, gitu loh. Jadi ya. Nah, sebab apa? Kalau diterjemahkan dia akan jadi apa? Kita pergi kepada bahasa pengertian terjemahan dia apa sih sebenarnya Hosana ini kan? Hosana ini Hosana memang tidak diterjemahkan dia. Kenapa tidak diterjemahkan? Sebab artinya itu akan menjadikan Kristen ini jadi ragu gitu loh. Ini ya. Jadi arti Hosana itu adalah bahasa Aram. Pujian secara harfiah berarti selamatkanlah. Nah, jadi Hosana itu artinya selamatkanlah. Ini. Jadi ya. Jadi kalau kita pergi kepada Hosana tadi, pengertian di sini, jadi orang banyak ini berjalan di belakang di depan Yesus dan mereka berseru. Apa seruan mereka? Hosana bagi anak Daud. Anak Daud ini menyeru kepada siapa? Kepada Yesus itu tadi. Nah, jadi di sini Hosana ini kalau diterjemahkan artinya apa tadi? Selamatkanlah. Berarti selamatkanlah bagi anak Daud, selamatkanlah bagi Yesus. Berarti Yesus belum selamat. Ini ya, Yesus belum selamat sebab dia masih diseru untuk selamat. Bagaimana kalian mengatakan Yesus ini juru selamat, dia pun belum selamat? Ini hoten betul ya. Nah, jadi kalian harus belajar ini, ataupun kalian nantilah bertanyalah kepada pendeta kalian ataupun pastor, uskup, paus kan, ikan paus, ikan lele, keli, apa semua, tanya mereka kenapa ini perkataan Hosana ini tidak diterjemahkan. Kenapa gitu loh? Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Di mana? Siapa? Tanya mereka gitu ya. Nah, ini penting ya. Jadi aku bilang, berarti Yesus belum selamat. Sebenarnya Kristen pun belum selamat. Kalian Kristen sebenarnya. Kalian semua Kristen ya, aku kasih tahu ya.
kalian semua Kristen akan dilempar ke dalam api neraka loh. Ini menurut data Bible loh. Itu nggak bisa framing juga ya. Aku ni nggak mungkin mencomot-comot ayat. Kalau menurut data Bible pun kalian Kristen semua akan dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dibakar kalian di sana. Di mana itu di datanya? Di sini. Ya, kita baca sedikit ya. Ini ya. Ini kalian gimana sih? Bacalah Bible kalian ya. Itu ada di ya Markus 9 ya, Markus 9 49 ya. Markus 9 49 ini. Jadi kalian Kristen semuanya akan dilempar ke dalam api neraka gitu ya. Ini satunya. Aku kasih tahu ya Markus 9:49 ya. Kerana setiap orang ini siapa? Yang ngikutin Markus siapa? Ya Kristen. Benar kan? Jadi setiap orang ini Kristen. Jadi kerana setiap orang Kristen akan digarami dengan api. Nah, dibakar kalian Kristen semua sekali. Ini setiap orang Kristen loh. Ini kata-kata Markus loh. Kalian kan percaya kepada Markus kan? Mana aku tahu, aku baca aja kok. Kalian urusan kalian lah, kan? Nah, digarami dengan api. Malah di mana datanya lagi? Di sini. Yus ya. Di sini semuanya loh. Semuanya kalian itu akan dicampakkan ke dalam neraka loh ini. Ini Matius 13:42 ini. Ya, Kristen, botol, kafir. Jangan ngomong-ngomong masuk syurga lah kalian Kristen ya. Ini di Matius 13 titik bertindih 42. Nih, semuanya ni apa? Semuanya Kristen. Sebab yang percaya kepada tulisan Matius ya Kristen. Jadi semuanya Kristen akan dicampakkan ke dalam dapur api. Ini bukan dapur yang di rumah dapur kalian kompor itu, bukan ini. Ini artinya dapur api ini artinya neraka jahanam. Kalian Kristen semuanya akan dilemparkan ke dalam dapur api ini, neraka jahanam. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kena kalian semua sekali Kristen, betul. Itu aku bilang kalian. Tapi, ini yang berkata siapa? Tapi Pak yang Pendeta, berkata ya Matius ini. Ini Matius ini. Pak Pendeta. Nah. Tapi gini Pak Pendeta. Ya. Neraka itu kan kekal dan apinya pun kan kekal. Kata oten ini Pak Pendeta, kalau orang sudah dibakar api neraka itu sekali dibakar terus jadi abu, selesai. Terus kalau semua manusia yang berdosa dibakar di dalam api nerakanya Kristen sudah menjadi abu semua, api nerakanya bikin bakar apa lagi Pak Pendeta? Berarti nggak kekal ya. Jadi bentar aja lah, berarti nggak kekal itu. Ini orang ini nih. Iya. Ya Kristen nggak ngerti lah, mereka banyak bakar babi kok, botol lah, ya kan? Jadi jelas ya. Jadi kalau kalian Kristen mengatakan kalian itu pasti selamat, pasti surga, nggak ada. Kalian semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, siksa kalian loh. Hati-hati loh kalian Kristen. Jangan ngomong-ngomong kalian tuh masuk ke surga. Malahan aku kasih tahu ya, ada pernyataan Yesus sendiri loh. Yesus mengatakan kalian itu akan dihalau dan akan dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Untuk Kristen loh. Di mana itu? Dibaca di Matius ya. Matius 7. Ini enggak diajarkan di gereja ini. Sebab ini kalau diajarkan di gereja, Kristen enggak ada, aku enggak ada kerjaan. Gitu ya. Ini ya. Ini ada di Matius 7 ya. Kita baca sedikit ya supaya jelas ya. Ini Matius 7 titik bertindih 21 kurang 23 TB. Nah, itu cara bacanya. Ya, ini bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Ku ini siapa? Yang berbicara di sini adalah Yesus. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus itu Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, berarti kalau nggak masuk ke kerajaan surga, kemana dia? Ke neraka jahanam. Berarti yang berseru kepada Yesus Tuhan siapa? Dia Kristen. Tuhan Yesus. Benar kan? Kristen. Nggak ada Muslim manggil Yesus Tuhan, nggak ada. Kalian lah Kristen, benar kan? Dikit-dikit Tuhan Yesus. Kalian lah Kristen, benar kan? Haleluya. Kalian lah itu. Nah, lanjut ya.
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku, Bapa Yesus yang di surga. Nah, ada kehendak Bapa yang harus dilakukan untuk masuk ke dalam surga. Apa dia kehendak Bapa itu? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu, Yesus dibaptis, berarti Yesus berdosa ya. Yesus dibaptis ya. Nah, jadi ketika Yesus dibaptis itu ada suatu suara dari langit. Gimana pula ada suara ya? Katanya suaranya tidak bisa didengar, wajahnya tidak bisa dilihat kan? Ini suara siapa ini? Nggak tahu. Nantilah kita kaji ya. Berarti ada suatu suara daripada langit berkata begini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah ia. Nah, berarti harus mendengarkan Yesus. Benar kan? Harus mendengarkan Yesus. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Theos, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu kata-kata Yesus. Tetapi Kristen nggak ngikutin itu. Kristen menjadikan Tuhannya 3. Malahan menjadikan Yesus itu Tuhan. Ini masalah. Itu dikatakan yang berseru kepada Yesus Tuhan akan masuk ke dalam neraka. Lanjut ya. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ini siapa? Yesus. Tuhan Yesus kalian kan, Kristen kan? Nah, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Nah, berarti yang memakai nama Yesus, yang bermukjizat dalam nama Yesus, itu kan, mengusir setan itu semua kan, dalam nama Yesus, kan? Dalam nama Yesus. Siapa itu? Ya kalian lah, Kristen, betul, pendeta, jemaat, gereja, betul, pastor, uskup, paus, ikan paus, ini semua kalian ini kalian ini, dan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa kata Yesus? Ini, pada waktu itulah aku, Yesus, kan, akan berterus terang kepada mereka, Kristen ini, mereka nih, dan berkata, aku, Yesus, tidak pernah mengenal kamu, Kristen. Ini. Nah, apa kata lagi? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian Kristen, pembuat kejahatan, dienyah, dihalau kalian, dilempar ke dalam neraka jahanam, dibakar kalian Kristen semua kan? Ini kata-kata Yesus loh. Kita nggak bisa framing ini kata valid ini. Pak Pendeta, kenapa Yesus sampai mengatakan orang-orang Kristen ini pembuat kejahatan? Alasannya sangat sederhana. Karena orang-orang Kristen menuhankan dia dan dia tidak bisa menerimanya. Itu dia. Jadi sebenarnya Pak Pendeta, doanya itu bukan dalam nama Yesus. Itu salah itu. Yang benar adalah doanya itu dalam nama lubang yang dalam. Nah, itu. Bisa jadi.